Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pramadewi, nomor absen 31 dari kelas 11 IPS 1. Di video ini, saya akan membahas tentang seorang tokoh perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia, tetapi tokoh tersebut merupakan kebangsaan Belanda. Lantas, seperti apakah? Mari kita simak videonya. Selain para pribumi yang menjadi tokoh pergerakan dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia, ternyata ada pula beberapa nama Belanda yang ikut bersumbangsi demi meraih kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Ernest Douwes Dekker, yang memiliki nama lengkap Ernest Francois Eugene Douwes Dekker. Dia lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober tahun 1879. Dia memiliki darah keturunan Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa. Bersama Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker mendirikan sebuah partai politik pertama di Indonesia dengan nama Indische Partij, di mana partai ini didirikan dengan tujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa patriotisme orang Hindia untuk tanah, yang memberikan kehidupan, yang mendorong untuk bekerja sama atas dasar persamaan hak politik nasional untuk mengembangkan tanah air Hindia ini dan untuk mempersiapkan sebuah kehidupan bangsa yang merdeka. Hadirnya partai ini meniupkan roh di awal masa pergerakan dan merupakan fondasi penting bagi nasionalisme Hindia. Douwes Dekker adalah sosok organisator yang tidak pernah lelah berjuang. Dia mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Douwes Dekker ternyata masih satu keturunan dengan Edward Douwes Dekker, penulis buku Max Havelaar dengan nama pena Multatuli. Ini menyerukan ide pentingnya warga Hindia menjadi satu bangsa yang membangun kekuatan sendiri. Namun, meski bukan penduduk Indonesia dulu, tapi semangat nasionalismenya lebih menggelora daripada penduduk Bumiputra. Dalam pergerakan revolusi, Douwes Dekker memiliki pemikiran dan gagasan yang melampaui zaman. Dengan sifat kritis dan penuh keberanian, dia mengkritisi kekejaman pemerintahan Hindia Belanda dan berani menolak diskriminasi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah Belanda berang dan menganggap Douwes Dekker sebagai agitator berbahaya. Dia sama sekali tidak gentar meski berkali-kali keluar masuk penjara dalam waktu yang cukup lama. Memang sejak dia menunjukkan sikap anti penjajah, Belanda sudah mengawasi dan menganggap Douwes Dekker sebagai salah satu tokoh yang berbahaya yang bisa mengompori Bumiputra untuk melawan pemerintah Hindia Belanda sewaktu-waktu. Oleh karena itu, ketika Douwes Dekker mendaftarkan perizinan berdirinya partai Indische Partij, dengan tegas Belanda menolaknya karena partai itu dianggap mengancam, berbahaya dan mengancam keamanan dan ketertiban umum. Tapi bukan Douwes Dekker namanya jika langsung menyerah. Dengan kemampuan jurnalistiknya, kerap kali Douwes Dekker menantang pemerintah Hindia Belanda lewat tulisan-tulisan yang tajam, memojokkan, dan pedas di
berbagai media. Dia mengkritisi politik etis yang memecah belah penduduk pribumi, Indo, dan Priai. Akibat keberaniannya itu, Douwe Dekker di mata tokoh-tokoh politik Belanda dianggap sebagai avonturier opportunities, bahkan Scholze atau si bangsat, di mana akibat dari tulisannya yang kerap kali menggugat dan mengecam Belanda dan terus membangkitkan nasionalis, dia mendapat 5 gugatan hukum. Dia pernah menjalani hukuman penjara di beberapa negara. Lalu bersama Tri Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker dibuang ke Belanda. Kemudian mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, Douwe Dekker juga pernah dituduh sebagai kaki tangan penjajah Jepang dan ditahan di Jakarta, kemudian dibawa ke Ngawi dan Magelang. Dia juga pernah diasingkan di Suriname. Namun, semua kejadian itu tetap membuatnya gentar dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Ketika akhirnya dia kembali ke Indonesia, dia kemudian memilih jalur pendidikan, menjadi guru yang kemudian mengajar di Kesatrian Institute, sebuah sekolah yang ia bangun bersama beberapa tokoh pentolan Indische Partij. Dalam sekolah ini, Douwe Dekker dengan serius mengajarkan pentingnya bangsa merdeka dan mandiri. Hal ini tentu saja membuat pemerintah Hindia Belanda semakin membenci Douwe Dekker. Kiprah Douwe Dekker ini akhirnya memberi inspirasi bagi para pejuang muda seperti Cokro Aminoto dalam mendirikan Syarikat Islam, juga Soekarno dalam mendirikan Partai Nasional Indonesia. Sebelum wafat, Douwe Dekker ini pernah menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Danudirja Setiabudi. Ia meninggal pada tanggal 28 Agustus 1950 karena sakit. Jadi, dari tokoh ini dapat kita ambil nilai positifnya. Beliau mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam berjuang dan selalu mencintai Indonesia dimanapun berada. Apapun sukunya, apapun rasnya, kita tetap selalu mencintai Indonesia. Kita satu dalam negara Indonesia. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah perbuatan dalam video ini. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.